Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Tanpa terasa kita sudah ada kurang lebih hampir 2 bulan tinggal di rumah. Kita bekerja dari rumah dan beribadah juga dari rumah. Saudaraku, dalam COVID-19 ini ada banyak pandangan-pandangan orang di sekitar kita tentang apa itu COVID-19, bagaimana sikap kita, bagaimana kita berperilaku, mengantisipasi segala sesuatunya. Saya berharap kita semua memahami kehendak Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa rekan-rekan kita yang akan menyampaikan tentang pandangannya mengenai COVID-19. Karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Pandemi COVID-19, suatu virus yang mematikan yang penyebarannya begitu luas, yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Ditinjau dari kebenaran firman Tuhan, kita pernah mendengar, kita pernah membaca, seperti bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan, Tuhan bekerja luar biasa. Kalau Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan Tuhan yang sama juga akan membebaskan kita dari permasalahan ini. Di dalam Roma 8 ayat 28, suatu firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita garis bawahi bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika kita tetap setia, ketika kita tetap taat, maka kebenaran-kebenaran dari Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Tuhan ingin memperingatkan kepada manusia untuk benar-benar hormat dan takut akan Tuhan dengan cara-cara yang benar, yaitu hidup yang benar. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tuhan rindu kita menempatkan Tuhan dengan cara yang benar dalam hidup kita. Berikutnya adalah hidup yang benar dalam keluarga, hidup yang benar di dalam lingkungan di mana kita tinggal, hidup yang benar di dalam gereja Tuhan di mana kita berjemaat. Kita beribadah karena kita punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita beribadah karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Menurut saya COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi ini merupakan bentuk kasih sayang Tuhan, kasih cinta Tuhan terhadap setiap kita. Walaupun terkesan mengkhawatirkan, menakutkan dan menyeramkan, tapi Tuhan mau dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita tetap mengandalkan Dia, kita tetap berserah sama Dia, kita tetap mendekatkan diri sama Dia. Biarlah adanya COVID-19 ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin menyadari bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar berdaulat atas hidup setiap kita. Mengacu pada kisah-kisah wabah atau tulah di dalam perjanjian lama pada bangsa Israel dan perbuatan Yesus menyembuhkan penyakit di perjanjian baru, saya merasa pandemi COVID-19 ini adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya atas seluruh bumi ini. Juga cara Allah menggunakan pandemi ini untuk menarik kembali umatnya yang apabila umatnya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Dia akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negara mereka, seperti dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi pasti seturut rencananya karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Roma 11 ayat 36. Namun kita mempunyai jaminan keselamatan dan harapan yang kekal karena darah Kristus telah tercurah di atas salib bagi kita. Realita dunia dalam kondisi sekarang ini berada di dalam realita kegelapan yang selalu membawa atmosfer ketakutan, kegelisahan, dan juga kekhawatiran. Namun di saat ini juga terang Tuhan sedang dinyatakan. Dan saat terangnya datang, maka kegelapan itu tidak akan menguasainya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus Kristuslah sesungguhnya terang itu. Wabah virus COVID-19 ini
sedang mengingatkan kita untuk kita selalu berada di dalam terang-Nya, untuk kita selalu berada di dalam kasih karunia-Nya. Kegelapan yang ada di dalam dunia ini tidak akan menguasai hidup kita. Ketakutan itu tidak akan menguasai hidup kita. Ketika hati kita terpaut kepadanya, ketika kita selalu tinggal dalam terang Tuhan. Jadi saudara, hiduplah selalu dalam terang Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak akan merasakan ketakutan dan kegelisahan lagi. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Belum lama kita memasuki tahun 2020, kita digemparkan oleh suatu wabah yaitu virus COVID-19 yang penyebarannya secara masif terjadi di dunia sehingga menimbulkan segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada di dunia ini. Sehingga timbul di dalam hati kita, dalam pikiran kita, apakah ini merupakan hukuman daripada Tuhan? Apapun itu, saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Apapun itu, semua ada dalam kedaulatannya Tuhan. Tapi firman Allah mengatakan, biarlah kita jangan bodoh, tapi biarlah kita hidup bijaksana, kita hidup arif dan bijaksana, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya semua dalam kendali Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagian kita adalah kita tetap terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. COVID-19 atau yang kita sebut dengan Corona adalah suatu wabah virus yang sangat mematikan karena penyebarannya yang sangat mudah serta menyerang pernapasan dan banyak mengakibatkan kematian. Pada saat ini saja sudah 3,2 juta orang di dunia ini yang terpapar virus corona, bahkan 200.000 diantaranya sudah meninggal. Meninjau hal ini di dalam firman Tuhan, kita dapat melihat seperti di dalam Kejadian 7-12 saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan mereka harus bisa melewati padang gurun selama 40 tahun. Karena Tuhan mau semua orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan adalah umat yang mengandalkan Tuhan dan taat akan perintahnya. Bahkan sebelum masuk, mereka pun harus berperang oleh penduduk asli tanah Kanaan. Begitu juga dengan saat ini, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir modern melalui COVID ini. Bahkan setelah COVID ini, kita akan masuk ke dalam padang gurun, yaitu krisis yang akan terjadi di mana-mana, di mana kita perlu apa yang namanya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, seperti tiang awan dan tiang api, bahkan berkat yang Tuhan sediakan setiap hari. Oleh sebab itu, kita harus bergaul intim dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, serta melakukan firman Tuhan yang telah diperintahkan, supaya kita semua dalam naungan kuasa Tuhan. Kita mau menjadi generasi yang masuk ke dalam tanah Kanaan, karena setelah kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan, kita akan masuk ke dalam masa yang kita sebut Great Harvest, yaitu penuaian yang besar di dalam tanah perjanjian Tuhan. Apakah saudara siap untuk menghadapi hal ini? Yang pertama, COVID-19 adalah rancangan iblis. Kita tahu, karena penularan COVID-19 ini telah membinasakan begitu banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Tuhan merancangkan yang baik, tetapi iblis merancangkan sebaliknya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, ini adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Kita berkata akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penularan COVID-19 ini telah merusak banyak hal dan ekonomi terganggu, dan dalam bahasa Alkitab kita sebut kelaparan. Banyak orang yang menganggap bahwa corona adalah suatu hukuman dari Tuhan. Saya tidak dapat menanggapi apakah corona ini adalah suatu hukuman dari Tuhan atau bukan. Tapi yang saya tahu adalah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia adalah dengan tujuan untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia, bukan justru malah membuat kita jauh dengan Dia. Jadi daripada kita menganggap bahwa ini sebagai suatu hukuman dan menganggap bahwa seakan-akan Tuhan sedang marah dengan kita, yang justru membuat kita merasa bersalah, merasa nggak layak, dan justru membuat kita semakin jauh dengan Dia, bukannya mendekat dengan Dia. Tapi di sini aku ingin kita sama-sama ambil ini sebagai suatu kesempatan di mana Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, ingin kita kembali kepadanya,
dan juga di mana Tuhan ingin kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah saja di masa pandemi COVID-19. Ketika saya dan saudara menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah tetap di rumah saja, maka saya dan saudara memutus dan mengurangi penyebaran COVID-19 ini melebar kemana-mana. Tetap di rumah saja, kita bisa beribadah di rumah saja bersama keluarga, suami, istri, anak, orang tua, sanak pemilih, beribadah di rumah secara online sampai nanti situasi kembali normal kembali. Selain inilah himbauan dari pemerintah bahwa ibadah di rumah saja semasa pandemi COVID-19 ini juga ini adalah waktunya Tuhan memberikan ruang buat keluarga, suami, istri, orang tua, anak, atau ada saudara kita yang tinggal serumah dengan kita. Pertama-tama, Tuhan ingin keluarga kita semakin kuat di dalam Tuhan karena semua anggota keluarga ikut terlibat. Dan kedua adalah bersama keluarga kita lebih banyak waktu untuk membangun mezbah dan hubungan dengan Tuhan. Dan buat kita semua yang ada di rumah aja, jangan sampai kita melalaikan ibadah-ibadah yang ada. Contohnya seperti live streaming hari Minggu, KCC online setiap Selasa, dan prayer meeting setiap hari Jumat. Jangan sampai kita malah semakin jauh sama Tuhan, biarlah kita semakin dekat sama Tuhan dengan mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Semakin intim sama Tuhan supaya kita semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Kita dapat semakin bertumbuh dan naik level pastinya. Dan kita juga walaupun kita nggak ketemu satu sama lain, kita tetap akrab dengan kita ketemu di Zoom sama-sama. Dan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengeluarkan suatu kebijakan untuk social distancing atau PSBB, di mana kita juga tidak bisa beribadah di gereja-gereja, di gedung gereja, tetapi kita disarankan untuk kita beribadah di rumah-rumah. Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, esensi ibadah kita tidak akan berubah. Dan saya percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena firman Allah mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ibadah sejati adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Himbauan beribadah di rumah ini harus kita patuhi sebagai bentuk kontribusi kita untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Walaupun dilakukan di rumah, tidak mengurangi nilai ibadahnya karena bersama orang percaya lainnya, kita tetap dapat berkembang secara rohani bila dilaksanakan dengan prinsip ibadah yang benar seperti yang diajarkan di Alkitab, yaitu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, bersekutu, mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan, menjalankan perjamuan kudus, dan berdoa. Kita beribadah dan menyembah dalam roh yang berarti memiliki sikap hati yang benar, tidak hanya sekedar mengikuti upacara dan ritual. Kita menyembah dalam kebenaran yang berarti menyembah menurut apa yang telah Allah ungkapkan tentang dirinya seperti dalam Alkitab. Orang percaya akan bergairah dalam persekutuan dan pengajaran firman Allah karena pengertian gereja dalam Alkitab adalah tubuh Kristus, bukan gedung. Di tengah situasi pandemik virus COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan atau menghimbau kepada kita untuk melakukan ibadah di rumah-rumah saja secara live streaming ataupun online. Tujuan daripada dilakukan himbauan ini adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi kalau semakin banyak, semakin sering orang terlibat, maka semakin besar pula resiko penyebaran virusnya ya. Social distancing, kemudian physical distancing, kemudian PSBB itulah yang dilakukan pemerintah. Itu juga yang harus kita lakukan supaya penyebaran virus ini tidak semakin besar, tidak semakin banyak ya. Jadi dimanapun kita beribadah, walaupun di rumah, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam rumah kita. Secara kalau kita ibadah sungguh-sungguh, saya percaya hadirat Tuhan akan luar biasa. Himbauan untuk beribadah di rumah semasa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah
satu bentuk ketaatan kepada pemerintah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Yang kedua, beribadah di rumah adalah suatu bentuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Kita berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan yang ketiga, bahwa beribadah di rumah adalah cara Tuhan untuk memelihara umatnya dari penularan COVID-19 yang saat ini masih begitu banyak terjadi. Selama pandemi COVID ini, kita harus tetap melakukan ibadah secara rutin kepada Tuhan kita. Jangan sampai dengan adanya COVID ini, kita jadi lupa Tuhan karena masalah-masalah yang timbul, karena masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan kesusahan yang ada menjadikan kita lupa akan Tuhan. Memang benar pemerintah melarang ibadah kita dilakukan secara fisik guna membatasi penyebaran virus COVID ini. Tetapi kita bisa melakukan ibadah secara online. Tuhan mau dengan adanya COVID ini bukan menjadi penghalang kita untuk tetap beribadah, untuk kita memuji Tuhan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kita sudah mengalahkan COVID itu di dalam roh. Karena dengan melakukan ibadah secara online, menyatakan bahwa fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada COVID itu sendiri. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh jemaat GBI Kairos untuk dapat selalu bergabung bersama dalam ibadah-ibadah online kita. Dan juga membangun mesbah keluarga setiap harinya, mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk mendeklarasikan kemenangan kita terhadap COVID ini. Karena Tuhan tetap menjadi utama dalam hidup kita. Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir. Di masa COVID ini tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan umur panjang bagi setiap anak-anaknya yang selalu berseru kepadanya. Di masa COVID ini, jangan keluar-keluar rumah dulu kalau tidak perlu. Tetap stay di rumah, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selain meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara hidup sehat, yaitu berolahraga, makan makanan yang sehat, minum vitamin, minum yang banyak, dan ini yang penting, kita mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap perkataan kita. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Dia sungguh-sungguh dahsyat, Dia sungguh-sungguh luar biasa. Kita puji Dia karena memang Dia layak dipuji. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna di dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, keluar pakai masker. Pokoknya kita lakuin semuanya yang memang dianjurkan pemerintah supaya kita tetap aman dan terjaga dari penyakit-penyakit yang ada. Dan yang terakhir, stay at home, stay healthy, stay safe, and God bless. Dan untuk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mentaati apa yang menjadi keputusan daripada pemerintah kita, yaitu untuk kita mengadakan social distancing, untuk kita mengadakan PSBB. Saya percaya apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kita itu adalah suara Tuhan, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan saatnya juga sekarang jemaat Tuhan, kita harus bangun dan bangkit supaya terang Kristus bercahaya atas kita. Dan percayalah, apapun yang terjadi, COVID-19 ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan mari kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan Allah yang ajaib. Tidak akan pernah ditinggalkannya orang-orang yang dikasihinya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Amin. Untuk jemaat Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini, saya menghimbau, pertama, jangan panik dan khawatir berlebihan. Karena kita percaya bahwa Allah masih memegang kendali atas apa yang terjadi saat ini. Roma 11 ayat 36. Dan di surat 1 Petrus 5 ayat 7,
Allah menyuruh kita supaya menyerahkan seluruh kekhawatiran dan kecemasan kepadanya. Nyatakan terus dalam doa-doa kita. Yang kedua, mari hiduplah dengan bijak. Ambil langkah yang diperlukan untuk menghindari terpaparnya virus ini dan berusaha melindungi dan memelihara keluarga kita. Perhatikan kebersihan diri, cuci tangan, penggunaan masker, termasuk mengikuti anjuran dan aturan pemerintah tidak keluar rumah. Lakukan social distancing, jaga jarak, jauhi keramaian. Ketiga, carilah kesempatan melayani dan berbagi. Karena ketika manusia mengkhawatirkan nyawa mereka, ada kesempatan di sana untuk berbicara tentang kekekalan. Bagikan Injil dengan berani dan berbelas kasih. Efesus 4 ayat 15. Inilah waktu kita melayani Allah dan berbagi dengan sesama. Yang harus kita lakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, berdoa, bersyukur, dan bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan ketakutan lagi di tengah situasi ini. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita, Tuhanlah yang menjadi sumber kuat kita. Dia akan selalu menjaga kita, dihalaukannya kita dari segala sakit penyakit, bahkan virus COVID-19 pun tidak akan menyentuh tubuh kita, tidak menjamah kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup kita selalu terpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemudian yang kedua adalah ikuti anjuran pemerintah, social distancing, physical distancing. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan, ya, ikuti SOP yang ada, sering-sering cuci tangan, ya, kemudian gunakan masker apabila keluar, minum vitamin, ya, jaga pola makan. Jadi dengan demikian sistem imun kita akan kuat kalau kita terus menjaga kesehatan kita. Jadi itu saja yang kita lakukan di tengah situasi ini. Kiranya kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih-Nya yang terus senantiasa melingkupi kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada masa COVID ini untuk kita bisa keluar dari Mesir, melewati padang gurun, dan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan kita bisa menikmati Great Harvest. Hal yang pertama, bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Apalagi saat ini kita sedang mempunyai waktu luang di rumah. Bangun mesbah keluarga, perbanyak membaca firman Tuhan, ikuti setiap acara kebaktian secara online, baik itu ibadah raya, KCC, bahkan sampai dengan meeting prayer yang diadakan secara online. Intinya, dengan melakukan hal-hal tersebut, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan tahu apa rencana Tuhan selanjutnya untuk hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 10-11a. Hal yang kedua, janganlah kamu khawatir, percaya kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang ketiga, ikuti himbauan pemerintah untuk menjalani PSBB dengan taat. Seperti jangan keluar rumah jika tidak perlu, jaga jarak, social distancing, gunakan masker kalau keluar rumah, dan kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Hal yang keempat, jaga kesehatan kita, perbanyak makan buah-buah berbiji. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 29. Bentuknya apa buah berbiji? Seperti alpukat dan jambu biji. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak dari kita yang kena dampaknya. Tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang perlu dari kita adalah, pertama, mari evaluasi diri. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dan bertobatlah dari cara hidup yang lama. Yang kedua, mari bangun mesbah Tuhan, agar iman kita terus bertambah, bertumbuh, serta taat beribadah kepada Tuhan. Karena iman dan ketaatan akan menghasilkan mujizat. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Yang keempat adalah bersukacitalah senantiasa. Dan kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan suatu kebetulan kalau pemerintah menerapkan suatu kebijakan PSBB di antara kita, di mana kita harus stay at home, work from home, tidak boleh keluar rumah, harus jaga jarak dengan sesama. Karena kembali lagi bahwa tidak ada pemerintahan di dunia yang tidak berasal dari Tuhan, dan juga Tuhan berbicara kepada kita bukan juga hanya melalui secara audible, melalui firman-Nya dan juga atau melalui pengalaman, tapi Tuhan juga bisa berbicara dengan kita melalui orang lain. Maka dari itu, melalui kebijakan PSBB ini, ayo kita sama-sama ikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita sama-sama doakan pemerintah kita supaya dapat mengambil kebijakan yang terbaik bagi negeri ini. Jadi teman-teman, aku mau himbau kita semua selama masa karantina ini, selama masa PSBB ini, kita sama-sama ayo tetap stay at home, tetap work from home, dan juga tetap jaga kesehatan kita, juga sama-sama kita bantu meringankan pekerjaan pemerintah dan sama-sama doakan pemerintah kita. Bagaimana saudara? Saudara sudah dengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saya percaya boleh memberkati setiap kita, boleh menguatkan saudara, boleh juga kemudian meneguhkan kita sehingga kita semakin mengerti tentang keadaan yang kita alami hari-hari ini. Kita akan memasuki satu kehidupan normal yang baru yang banyak orang sebut new normal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri saudara. Saya tidak akan menambahinya dari apa yang sudah disampaikan. Cuma satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu tetaplah berdoa, percaya kepada Tuhan, dan yakinkan bahwa segala sesuatu akan Tuhan sudahi pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.